Air edisi Intermezzo. Halo semuanya, apa kabar? Gimana nih? Abis long weekend kemarin ya, hari Sabtu, Minggu, terus Senin kemarin tanggal 17 Agustus kan? Udah recharge belum? Karena udah liburan cukup panjang ya, pasti udah semangat lagi. Nah, kayak lovers, senang banget ya kita kembali bertemu dan selama 1 jam ke depan kapan lagi akan mengisi sore hari kalian dengan obrolan-obrolan yang menarik. Nah, kalau minggu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol nih sama sosok orang yang bertanggung jawab membuat penampilan selebriti itu semakin fabulous. Kali ini kita masih akan berbicara dengan sosok di belakang layar lagi. Cuman kalau kemarin kita itu kan bicara soal fashion dari para seleb-seleb Indonesia kan. Nah, kalau sore hari ini nih kita bakal ngobrol dengan salah satu MUA yang udah sering nih untuk dandanin selebriti-selebriti Indonesia. Gimana ya pengalamannya dandanin seleb-seleb top di Indonesia? Deg-degan nggak ya rasanya gitu. Nah, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja ya kita invite nih, kebetulan dia udah hadir nih. Siapa nih kalau di sini yang suka dengan make up? Kalau kalian pecinta make up, mungkin kalian juga pernah mendengar sosok ini. Halo, dari Barca. Hai Tir. Halo, gimana kabarnya, sehat? Baik, Halo? alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih sekarang? Halo? Lagi di mana nih sekarang? Hai, Halo? baru nyampe rumah. Suara aku udah jelas belum? Kebetulan aku pagi ini udah jelas banget, jelas banget. Oke. Seperti tadi soalnya kamu agak nge-lag nih. It's okay. Aduh, jadi sekarang lagi di mana? Lagi di rumah? Lagi di rumah baru balik banget, literally baru balik dari photoshoot seharian dan kebetulan aku hari ini cepet banget photoshootnya, jadi aku bisa live bareng kamu di sini. Senang sekali. Tadi habis photoshoot make upin untuk photoshoot ya, pasti ya. Mm-mm. Abis Kebetulan make upin hari ini siapa untuk sih? photoshoot. Abis make upin siapa sih? Kebetulan abis make upin Citra Kirana kan, Oh jadi my god, untuk photoshootnya dia ya. mm-mm. Oke, dan udah langsung kelar, langsung siap-siap nih. Langsung balik ke Glowing sini. banget nih. Glowing banget loh ini. Keren banget. Tadi aku baca Enggak, komennya. ini Wow, kebetulan glowing. cahayanya kan langsung kan dari luar kamar tuh Oke. langsung kebetulan langsung cahaya apa namanya ilahi, jadi langsung glowing from within, terus ditambah glowing from within, jadi kayak deg-degan, terus semuanya Halo. udah campur aduk banget. Nah, tadi aku udah kenalin sedikit ya soal kamu dari Barca adalah salah satu MUA yang udah cukup sering nih untuk dandanin selebriti-selebriti top Indonesia gitu ya. Sebenarnya gimana sih awalnya kamu bisa nyemplung ke dunia makeup ini? Emang sejak awal punya cita-cita jadi makeup artist atau gimana? Kebetulan aku tuh nggak ada background sama sekali, Tir. Oh Kebetulan aku gitu. tuh dulu setelah lulus SMA itu Mm-hmm. tuh aku hospitality, jadi jurusan Hospitality. perhotelan hospitality. Terus akhirnya ada salah satu pas handling check in check out gitu, ada salah satu fotografer. Jadi aku tuh ngeliat kan, kita kalau biasa handling check out kan pasti kita ngeliat namanya kan, kayak tahu tuh namanya siapa, terus kita Ah, baca kayak gue tahu nih siapa namanya gitu. Terus aku kayak ah, setelah ngeliat kayaknya gue tahu deh siapa nama, aku search lah di Instagram. Terus ah. abis itu, tapi waktu itu aku emang lebih suka fotografi. Oh gitu. Jadi dulu sebelum Lebih jadi makeup artist itu jadi fotografer dulu, sempat. enggak sih, cuman iseng-iseng doang. Jadi Oh dari gitu. SMA emang kayak hobi foto, terus ngeliat-ngeliat majalah. Tapi kan kita belum ada kepikiran buat jalan ke situ kan. Karena Hmm. pada masa itu tuh kayak di dunia ini itu kayak nggak mungkin banget orang biasa, ngerti nggak sih? Kayak kayak anak lulusan SMA, terus gimana sih, kayak nggak mungkin banget lah. Jadi cuman iseng-iseng doang. Kebetulan pas aku handling check out, ada aku ngeliat nama itu, Edward Tigor. Wah. Gila, gue kayaknya tahu nih nama ini gitu. Terus. Terus akhirnya aku stop lah pas ngobrol, terima kasih ya Pak, terima kasih kayak gitu gitu. Terus abis itu dia bilang gini,
eh, Pak, ini saya ada hasil foto nih, gitu. Bisa dilihat, kayak coba di review deh gitu. Apa sih gue lupa dulu gue ngomong apa gitu. Terus, oh iya iya iya. Habis itu udah dilihat kan, terus dia masuk kamar. Besoknya yang paling ngena banget adalah pas dia bilang gini. Waktu itu kan namanya kita lulus SMA, aku tuh nggak kuliah, jadi lulus SMA ya udah langsung kerja. Lulus SMA langsung kerja dan langsung Umur berapa lari tuh? ke Bali. 17, 18 lah ya? Sekitar 19. Iya ya. Oh, oke oke. Hah? Terus abis itu langsung lari ke Bali. Abis itu aku setelah nunjukin itu dia bilang gini, kalau kamu serius, ini bisa dapat duit sekian 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 karena ini emang hasilnya kamu bagus banget gitu. Sambil dia jelasin apa gitu, nggak tahu gue jelasin apa, terus akhirnya dia minta kertas dan dia suruh coba deh beli kamera ini, beli ini, kalau kamu serius. Dan nggak lama, seminggu kemudian aku langsung resign dari kantor. Seminggu langsung detik itu juga aku ya? langsung Karena secepat itu. menghasilkan uang segini gitu ya. Maksudnya gini loh, dia tuh kayak suggest dan memberikan energi positif dia bahwa kalau lo tuh ada bakat, terus ada bakat lah gitulah intinya. Nggak tahu, lupa pada waktu itu dia ngomong apa, cuma ada bakat jadi lo bisa dapet sekian 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 gitu. Terus kayak nggak lama, langsung seminggu kemudian resign. Langsung dari situlah aku mulai langsung kenal make up, foto, styling, kayak gitu-gitulah. Zaman itu berapa tahun ya? 2014. Rio modal nekat aja ya waktu itu. Modal nekat, literally modal nekat, senekat-nekat Literally itu. modal nekat. Nah, terus kan tadi kamu bilang awalnya jadi fotografer. Cuman kan memang setahu aku dulu waktu kamu awal-awal memang kamu ngurus foto, juga ngurus untuk bajunya gitu, dan make upnya. Apa sih yang akhirnya memutuskan kayak kamu buat kayak, udahlah aku pengen fokus aja di make up gitu. Ada momen tertentu nggak sih? Jadi waktu itu emang bener, waktu itu tuh aku ambil 3 job, fotografer, makeup artist, sama fashion stylist. Kebayang nggak tuh pusingnya gimana? Kayak abis kita beres make up, natain lampu. Beres natain lampu, kita ganti baju. Rapiin baju lagi. Terus di foto, ribet banget di foto, terus kayak makeup kurang ini, tambahin lagi bajunya nggak rapi. Kebayang nggak sih aku sendirian, terus ngerjain semuanya sendirian pada waktu itu. Terus setelah jalan 2 tahun, langsung aku mikir tuh, kayak nggak mungkin deh gini terus. Soalnya alhamdulillah waktu itu semua tiga-tiganya kerjaan jalan. Apalagi di Malang kan kayak fashion stylist, makeup artist, dan fotografer di whole package, dan satu package itu kan kayak butuh banget kan. Kayak waktu itu kayak belum aku merasa kayak belum ada gitu loh. Maksudnya kayak ya bagus lah, orang-orang jadi langsung sekalian, aku mau foto deh, aku mau make up deh sama kamu sekalian gitu. Terus 2 tahun jalan, langsung aku mikir kayak nggak bisa nih jalan tiga-tiganya, karena kalau misal jalan tiga-tiganya juga bakal kewalahan, keteteran. Apalagi kalau kelar foto pasti ada DI, ada yang harus editing lagi. Terus kelar kita pasang baju, pasti kita harus nge-laundry, balikin lagi ke ini. Tapi kalau makeup kan kita at least bersihin makeup, beres makeup udah beres, tinggal kita bersihin tools dan equipment kita kan. Cuman akhirnya aku mikir kayak ya udahlah, gue harus cut dari 3 ini, gue harus cut antara foto atau fashion stylist atau makeup artist, aku harus cut. Hanya aku main makeup karena makeup modal udah ada, alat udah lengkap. Terus sedangkan kalau kita foto, at least kita harus punya laptop buat ngedit kan, buat DI. Terus kita harus punya lighting studio. Baju kita harus punya koleksi. Maksudnya kalau kita belum kenal relasi kan kita nggak mungkin kita mau minjem siapa. Ya berarti kita harus menggunakan diri, yaitu kita punya koleksi sendiri gitu loh. Ya udah, makanya aku decide gua jadi makeup lah. Tapi setelah itu alhamdulillah banget, bersyukur banget
pilihan aku merasa kayak pilihan ini adalah pilihan yang tepat gitu loh, ngerti nggak? Jalan yang paling bener ya. Padahal Jalan yang awalnya paling milih bener. karena modalnya paling sedikit di antara yang lain ya. Modalnya paling sedikit. Dan tau nggak sih, waktu itu tuh tempat case make up, ngerti nggak? Case make up itu dapat dari nyokap. Terus abis itu, Oh, serius? sumpah serius banget. Case make up yang kalau kamu tahu ya, case make up tuh kayak panggangan roti. Case make up tuh kayak panggangan roti, ngerti gak sih? Yang case zaman dulu bentuknya kotak, case jadul gitu loh. Terus kayak kan, kebayang kan bawa dua, terus akhirnya alat-alat make up kan adik aku cewek kan kebetulan, jadi dipinjemin dia waktu itu. Aku inget banget kayak, sedang aku kan nggak pernah kursus dan take course tentang make up kan, jadi selama ini tuh by YouTube, Instagram, terus cari-cari referensi. Jadi kayak aku literally nol tentang make up gitu loh, tapi dipinjemin lah, ini nih lo ambil aja punya gue, singkatnya gitu. Kayak ada aku tiba-tiba ya udahlah, oke, kayaknya emang aku harus ngambil make up aja daripada aku ribet harus pusing foto atau fashion stylist gitu ceritanya. Gitu ya. Learning by doing juga ya akhirnya ya. Bener. Aku lihat juga lama-lama make upnya juga kelihatan gitu perubahan dari yang seperti biasa, yang dulu kayak gimana, dan sekarang tuh udah punya trademarknya sendiri nih untuk make upnya. Thank you. It's a long way ya. Tapi kalau menurut aku emang semua sih butuh proses ya. Semua nggak bisa ada yang instan. Nggak kayak kita membalikkan telapak tangan. Semua ada jalannya, ada prosesnya. Karena make up aku tuh awalnya bener-bener kayak di underestimate gitu loh. Kayak ya aku ya nggak tahu ya. Mungkin aku cuman merasa aja. Tapi waktu itu kan aku karena aku dari Malang, jadi aku di Jakarta ini baru based for good itu baru 1 tahun ini. Tadinya kayak bolak-balik Jakarta Malang gitu. Bolak-balik Jakarta Malang. Terus itu waktu awal aku keluar itu tuh kayak aku punya AXFM. Jadi dulu itu sering aku kayak AXFM lah, kayak Twitter AXFM. Terus akhirnya ada satu anonim. Kan kalau di AXFM ada kan bisa di anonimus, anon gitu kan. Terus aku upload lah waktu itu di Instagram. Banyak dong. Maksudnya ada beberapa, nggak banyak. Apa sih? Kalau bahasa Jawanya tuh, kalau bahasa Indonesia tuh, apaan sih make up lo hitam banget? Apaan sih make up lo pucat banget? Apa sih make upan lo? Kayak rude hate speech gitu loh. Kayak, tapi gara-gara itu. Bukan dulu modelnya nggak kayak gitu mungkin ya. Sedangkan itu 2014 akhir, aku ingat banget. Sampai aku diaktif account. Ya ampun, karena sampai aku sampai aku diaktif account, bener-bener kayak trauma aja, kayak kok ngono banget ngono loh, ngerti nggak sih? Kayak itu banget sih, itu kok rude banget, sumpah. Rude banget waktu itu, sampai ya namanya hati kita belum mantep nggak sih, ngerti nggak sih? Kayak baru keluar di hidup yang keras ini, baru keluar di kehidupan yang keras ini, terus kayak baca komen-komen, apaan sih make up lo jelek banget, apa sih hitam banget orang-orangnya, apa sih kok kayak nggak make upan gitu, apa sih gitu. Terus akhirnya aku aku deaktif lah account, lambat laun dan waktu itu kayak glowing tuh belum begitu high banget gitu loh. Belum terlalu hits ya dulu ya. Soalnya kayak memang yang mid gitu nggak sih zamannya? Kayaknya dulu waktu itu masih masa made gitu loh. Terus kayak udah dari awal emang glowing sampai basah kuyup, kayak literally muka tuh kesiram air, ngerti nggak sih pada masa itu. bener. Terus ya udah, akhirnya alhamdulillah sekarang semua tuh lambat laun progress, make up juga mulai lebih halus blendingannya, karena kan aku juga basicnya nggak sekolah make up kan, cuman lihat-lihat, nanya teman, nanya anak-anak, ini gimana sih make up ini, bagus nggak? Gue abis make upin ini nih, bagus nggak? Warna ini nih. Terus anak-anak, dan alhamdulillah banget, aku tuh dikelilingin
sama teman-teman yang sangat suportif menurut aku ya. Karena mereka tuh alhamdulillah banget, karena mereka tuh benar-benar kasih support yang, Cah, coba deh lo make upnya diginiin, coba deh make upnya gini, coba deh kayaknya benerin dulu bulu mata lo, alis lo gitu. Kayak suportif banget, jadi alhamdulillah banget progres makeup sampai sekarang tuh aku masih sering-sering nanya untuk gimana hasilnya ini, gimana gimana bagusnya, bagus nggak gitu ke teman-teman gitu Belajar terus ceritanya. ya. Nah, Mm-mm. kamu kan cerita kamu dari Malang. Gimana sih ceritanya bisa sampai akhirnya dandanin artis-artis top Indonesia? Kamu masih ingat gak sih artis Indonesia yang pertama kamu dandanin siapa sih waktu itu? Aku inget banget itu Momo Geisha. Itu pertama kali banget. Pertama artis langsung Momo Geisha. Pertama kali banget Gimana ceritanya 2016 tuh? 2017 apa 2017 apa 16 ya, itu pertama kali banget. Waktu itu kayak iseng-iseng kan, aku punya temen terus kayak dia tiba-tiba ngechat, hai hai kak gitu. Terus kan namanya pertama kali mau gimana ya, pertama kali dapet DM, terus terus Siapa ya gitu centang kan? biru ada blue ticknya, itu kan kayak wow. Nggak Wow, sih, kayak lebih gratis dari bank wow. account gitu ya. Sumpah langsung terus kayak heboh banget kan, terus kayak aku baca, terus Hmm. kita ngobrol, terus kayak bisa nggak kira-kira besok make upin, oh bisa, make upin siapa kak, make upin Momo, dia lagi mau ada syuting di Malang. Terus Uh, oke, aku langsung ya oke lah, langsung nggak pikir panjang, langsung kayak oke, Oke gitu, langsung ini let's go. kesempatan banget ya. Kesempatan banget, kayak ya wis lah budal. Terus waktu dandanin kan ketemu Momo gitu kenalan. Pas dandanin agak gemeteran gitu. Sangat ketremoran yang hakiki, kayak bener-bener Sempat tremor. kayak pertama itu kita masih kayak misi kak, eh, kak aku mau misi ya, kayak semua tuh serba takut gitu loh, ngerti gak sih, kayak hmm, Misi ya, misi banget lah. permisi, pegang bulu mata aja kayak permisi ya kak, terus mau ngerik alis tuh kayak permisi ya kak, permisi ya, sangat malu gitu loh awal-awal, dan Tiap bener-bener tindakan pressure. misi apa gitu ya. Sumpah serba permisi, serba mohon maaf sebelumnya. kayak kayak bener-bener takut. Dan satu lagi, kayak apa namanya, kayak bener-bener tremor itu, dan pressure, sangat-sangat pressure, karena kan make up adalah tanggung jawab besar kan, maksudnya kayak orang orang pasti ngelihat kita dari muka dulu kan, maksudnya kayak Benar. ya udah tatap mata dulu, dan make up itu salah satu yang menurut aku punya andil gede di whole look. Di Dan kita makanya ya. itu kayak pressure banget gitu, waktu itu kayak bener-bener pressure sangat. Aduh, semoga deh make upan gue bagus, dan repeat order. Maksudnya kan kalau misal sekali doang itu menurut aku kayak ya udah, berarti dia pengen cobain Bukan make upan cocok. kamu. Tapi kalau udah repeat order itu kan berarti dia emang bener-bener cinta sama hasil karya kamu dan suka sama hasil kamu. Itu yang bikin aku pressure setiap make up tuh, itu di repeat ordernya itu yang bikin aku pressure. Dan alhamdulillah setelah pertama sama Momo Geisha tuh abis itu repeat order gitu. Iya, alhamdulillah beberapa kali, Alhamdulillah. sampai akhirnya aku ke Jakarta ini. Nah waktu pertama ke Jakarta tuh kamu dibantu teman-teman juga nggak sih untuk dapat klien artis-artis Indonesia gitu, atau mereka aja yang datengin kamu sendiri? Ada beberapa, tapi ada beberapa mungkin yang mereka lihat dari Instagram. Soalnya percaya nggak percaya, dulu tuh awal banget, awal karir itu tuh aku selalu kayak kirim portofolio, kayak Hai, I'm Dani Barca, gitu-gitu, kayak Oh iya? masih pasti itu, sampai pernah ya aku tuh kirim ada 20 fotografer, aku kirim semua via email portofolio aku, nggak ada yang balas. Ya ampun. Sedih. Pada waktu itu tuh bener-bener nggak ada yang balas 20. Sampai waktu itu 20 fotografer itu tuh nggak ada yang balas. Padahal aku kayak, Hai, aku Dani Barca, I'm Dani Barca,
freelance makeup artist yang gini lah pokoknya. Ini ya aku attach portofolio aku supaya buat kamu consider gitu. Dan aku nunggu jawabannya. Pas itu aku lagi di Jakarta. Kayak kita tuh apa ya berangkat tuh cuman modal bismillah gitu loh waktu itu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, doa ibu menyertanku ya gitu ya. bener-bener kayak bismillah semoga banyak yang suka sama gue sama hasil makeup gue gitu. Waktu itu tuh ternyata turns out pas aku ngirim tuh kayak seminggu di Jakarta nggak ada yang bales, keratak. Terus kamu pas udah ke Jakarta gimana tuh? Terus ya udah langsung akhirnya ternyata ada teman satu yang bales kayak oke, ayo kita photoshoot gitu ya udah. Terus akhirnya sampai sekarang dan dari situ kayak nyaut. Tapi emang awal nggak punya relasi dan kita harus effort tuh emang full banget. Effort kita harus bener-bener full karena kan namanya juga aku nggak punya relasi di dunia make up kan, di dunia entertain gitu. Jadi aku bener-bener harus full power di hasil make up aku, hasil make up aku, what's in do and don'ts-nya tuh harus bener-bener ngerti gitu loh di make up dan membangun karakter itu sangat-sangat perlu di hasil make up kita, ciri khas kita itu. Makanya biar orang-orang ngelihat aku kayak oh siapa nih mau baru tapi udah oke, maksudnya kayak udah punya ciri khas gitu. Yang penting jadi udah kalau ada orang-orang gitu ya. jadi bener-bener nggak ada itu. Nah, kenapa? Enggak, maksud aku kita perlu banget ada trademarknya. Jadi kalau misalnya orang melihat nggak harus ada kredit itu kayak oh udah tahu ini pasti makeupnya dari Barca nih karena makeupnya seperti ini. Justru itu untuk penting capai banget. titik itu tuh yang sebenarnya sulit banget pasti. Bener banget, sangat amat sangat bener karena balik lagi semua tuh butuh proses, nggak dalam semua tuh nggak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi kita tuh harus bener-bener nikmatin, enjoy sama prosesnya, sama kegagalan ditolak buat collab atau kita kirim portofolio nggak ada yang interest. Itu tuh harus kita nikmatin banget sebelum kita benar-benar bisa kayak maksudnya kayak benar-benar bisa kayak settle gitu. Kan? Ya emang ya seperti yang kayak minggu lalu juga sempat bahas kalau nggak semua tuh nggak bisa digapai dalam sekejap gitu. Memang harus ada perjuangannya, harus dari bawah, harusnya hustling dulu lah gitu. Nah, iya bener. Kamu kan udah dandanin cukup banyak nih ya. Kalau nggak salah kamu udah dandanin Raisa, Tapis, kemudian siapa lagi? Ayah Namun, terus Citra Kirana gitu. Ada nggak sih artis-artis yang kamu dandanin yang menurut kamu tuh paling seru untuk di make upin gitu? Atau menurut kamu kayak struktur wajahnya tuh paling enak untuk di make upin mungkin karena mungkin tulang-tulang di wajahnya tuh complement each other-nya tuh lebih enak apa gimana gitu? Ada nggak? Kalau itu sih menurut aku semua sama ya. Semua orang tuh punya challenge masing-masing. Karena gini, make up tuh kalau aku make up tuh seni. Jadi nggak bisa kamu kasih ukuran kayak ini enak nih mukanya, ini enak nih. Enggak. Itu tuh kayak seni, ya udah tinggal jalan aja apapun strukturnya itu kayak kita harus pinter-pinter lihat sisi mana yang oke, sisi mana yang enggak, yang harus kita turunin. Maksudnya kayak kita harus pinter banget gitu loh buat cari-cari hal itu. Jadi kalau menurut aku yang semuanya itu ya enak buat di make up. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kayak nggak bisa up soalnya. Tugasmu untuk kelebihannya kamu harus tonjolin, kekurangannya. Bener banget. Dan makanya kalau ditanyain tentang itu, setiap ditanyain tentang itu aku nggak bisa jawab kayak ya emang setiap orang tuh punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan menurut aku itu tugasnya aku untuk di hire gitu. Kamu ada nggak sih pengalaman ngungkapin artis yang menurut kamu tuh paling memorable banget, mungkin karena hektik banget atau karena mungkin pernah ada kejadian lucunya gitu, ada nggak sih? Yang paling teringat adalah yaitu tadi si Geisha yang pertama kali aku make upin dia. Terus sama yang kemarin aku kerja di Tokopedia, masih di
sama Raisa yang di Tokopedia karena itu live Hah? pertama aku Oh dan gitu. itu live pertama aku dan seru banget full pressure karena aku tuh kan baru pertama kali make upin live make upin buat live show itu kayak sama aja feeling feeling derdek apa ya feeling deg-degan film derdek itu kayak sama aja gitu loh kayak pertama kali aku pas ketemu sama Mugisha kayak apa gue harus ngapain gue harus gimana ini aku harus ngapain gitu Karena kayak kan itu paling kalau live berkesan kan, banget kalau setiap kalau pertama live kan kali nggak tuh bisa kita touch up lewat editing dan mm-mm, lain-lain mm-mm, kan gitu. mm-mm. Ya kali kita mohon maaf close saya mau tacap nggak mungkin kan Nggak bisa. Udah nggak sekian naik up, bisa udah kelar urusan. udah Nah, kelar ini nih aku penasaran nih. Kamu kan dandanin Raisa dan bolak-balik juga nih aku lihat beberapa kali di Instagram kamu. What it's like gitu. Gimana rasanya untuk dandanin Raisa yang kalau banyak banget nih orang-orang bilang kayak kalau lihat dia tuh kayak cantik banget gitu kan. Kan Raisa kayak dipuja-puja banget dan kamu tuh bertanggung jawab untuk bikin dia karismatik ya semakin kayak semakin dia semakin cantik gitu. Rasanya dandanin Raisa dandanin Pevita Pierce orang-orang yang udah cakep banget gitu kan kayak justru aduh gimana ya nih biar lebih cakep lagi nih kita sempet gak sih kayak deg-degan kayak tuh gimana tuh rasanya. balik lagi itu pasti deg-degan banget meskipun kita nggak nunjukin secara secara apa sih secara langsung kayak aduh maaf ya nggak pasti dalam hati itu kayak aduh gimana nih gue takut salah deg-degannya tuh dapat banget apalagi udah pada cantik dan apa struktur apa mukanya tuh udah pada oke. Karena makeup dandanin orang cantik itu lebih susah karena menurut aku karena kita kan takut kalau salah pasang bulu mata, salah bikin alis itu kayak kelihatan banget gitu loh. Jadi Oh iya itu iya, itu bener-bener memutar otak gimana caranya buat at least nggak bikin dia berubah down tapi malah upgrade gitu. Ngerti nggak sih? oh Itu benar-benar kayak pressure iya banget. ya Tapi karena aku kan enjoy mereka tuh sih. udah ya mereka tuh udah kayak gadis gitu kan udah cantik banget Heeh, gitu kalau heeh, misalnya bener. ternyata kamu dandanin jadi malah terlihat tidak seperti biasanya kan justru kamu yang dihujat kan ibaratnya. Itu takut banget. Tapi alhamdulillah selama ini aku bekerja tuh kayak nggak ada yang kayak komplain atau gimana-gimana kayak bikin. Maksudnya kan kita sebagai makeup artist menjaga mood itu adalah sangat-sangat hal yang konkret, yang wajib, yang sangat-sangat kita kita harus jaga gitu loh. Karena mood kita kalau nge-make up kalau misal mood kita lagi jelek tuh kayak berpengaruh ke hasil make up kalau menurut aku. Makanya untung aja alhamdulillah selama ini aku kerja nggak ada yang kayak bikin duh gimana sih kayak sampai kepikiran gitu enggak jadi aku bersyukur banget selama ini dipertemukan sama orang-orang yang suportif klien-klien yang enggak rewel terus klien-klien yang sangat-sangat sangat-sangat apa ya mendukung buat jadi lebih baik gitu loh kayak dikit dong tambahin dikit di sini gitu kayak cuman hal-hal kecil gitu nggak sampai duh gitu nggak sampai rungsing apa ya bahasa Indonesianya rungsing kayak nggak sampai bikin kita pusing balik gitu. Oh gitu jadi kayak ya mungkin tambahin dikit dong tapi in a nice way gitu ya Heeh, heeh, kita kayak sebagai emang aku kayak bahkan aku oh suka suka nanya pendapat kayak mau lipstick apa mau blush on warna apa kayak udah oke nggak kira-kira nambahin apa ya gitu jadi aku selalu nanya orang-orang di sekeliling third eye aku butuh banget third eye saat aku make up karena belum tentu yang aku lihat bagus orang lain lihat bagus jadi dan biasanya kamu ada alhamdulillah asisten gitu atau gimana yang untuk bantuin untuk mm-mm. ngeliat oh ini udah oke gitu. ada asisten dan ada teman-teman yang di sekeliling tuh mereka kan kurang lebih kan jago kritik jago buat nge-make up jago buat ngeliat mana yang bagus fashion police lah mana yang bagus mana yang enggak jadi kayak aku selalu nanya bagus nggak gitu jadi mereka untuk alhamdulillah selama ini mereka ngasih support ngasih saran yang benar-benar bikin aku up dan nggak bikin mood jelek gitu. Alhamdulillah. Nah, dari sekian banyak nih look yang udah pernah kamu kasih untuk sahabat-sahabat Indonesia,
Ada nggak sih make up yang paling kamu suka yang pernah kamu berikan ke mereka? Looknya siapa nih? Pernah aku dua kali pas itu sama Raisa kan. Pernah Hmm. yang dibuat apa sih namanya? Pre- eh, Preskon teristimewa. Hmm. Itu Oh itu kayak kamu yang dandanin? ngena, heeh, ngena banget pas preskon itu kayak, Bagus duh, banget loh. aku kayak, uh, kayak Uh, happy sendiri gitu ngelihat hasilnya kayak, wow, ternyata aku bisa. kayak surprise yourself gitu kayak, "Ih, ternyata aku bisa loh bikin sebagus ini gitu." Kayak aku Nggak sampai nyangka ngelihat sendiri gitu ngelihat ya. foto aku kayak, wow, wow, ternyata I did it. Puji diri sendiri ya. Puji diri Deep down tuh sendiri. kayak, wow, I did it. Kayak gila, Kayak ternyata aku kalau foto alhamdulillah di bisa. kamera kayak, misi misi itu aku lendanan ini bisa bisa. Permisi, 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 hello, hello. Nah, aku ada beberapa look yang pernah kamu berikan untuk selebritis-selebritis Indonesia. Mungkin kita bisa breakdown sedikit nih. Kalau ke mereka nih sebenarnya kamu paling suka nonjolinnya ke apa sih gitu. Nah, pertama ya nah ini ada makeup untuk Rini Wulandari. Ini kalau nggak salah untuk pemotretan ya? Iya, Pemotretan mereka. ini pas waktu itu kita sebenarnya iseng-iseng buat foto test shot sama dia. Terus pas itu ternyata dia cocok Hmm. buat beberapa single cover dia. Oh, ini berarti untuk single covernya. Nggak tahu deh, ini kayaknya nggak waktu itu. Ada satu lagi yang seseri sama ini yang jadi single cover. Oh, dia pakai yang gitu. Nah, kalau untuk Tapi ini Rini aku nih, suka banget sih. ini keren banget sih, emang aku suka banget. Karena compliment each other kayak matanya, bibirnya apa segala macam tuh, bagus banget. Nah, Aku suka bulu kalau dari matanya. Rini, iya, gila, bulu matanya. Itu kamu pakai bulu mata palsu atau Iya, gimana? pasti. Kadang tuh Yang gini, satu-satu. sad truth-nya adalah Hmm? sad truth-nya adalah kadang tuh aku suka lupa. Ini kode berapa ya kemarin aku? Ini kode berapa ya aku pakai ke ini? Ini seri yang mana sih? Ini aku apain dulu sebelum aku make up kok jadi gini gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya semua sama. Kecuali aku yang Kayaknya lihat tuh semua kayak sama. kayak kayaknya kayaknya ada yang salah. Tapi orang-orang adik aku ya terutama Insya Allah sama aja sama kok make gitu. upan kamu. Sama aja. Cuman ini Nah, aku sampai kalau sekarang lupa ini kode bulu matanya apa ya? astaga, soalnya udah lama ya. Nah, ini Rini nih kalau dari wajahnya gitu kamu paling suka untuk apa sih yang kamu tonjolkan? Dia kan mungil banget, mungil banget. Mm-mm. Jadi semua tuh kayak menurut aku gampang gampang di build gitu loh, kayak alisnya, terus bone structure di alisnya udah oke. Terus matanya, kelopaknya juga. Jadi ini Udah oke, jadi one kamu of tinggal one of my enhance favorite. one of your favorite. Ini oke banget oke. Lanjut kita ada, nah gila ini, gila. Ini the Pevita bomb. Pierce, oh my god, top, top. Jujur ya, aku waktu kamu upload ini oke. Aduh, gila, cakep banget. Aku juga nggak nyangka, ini tuh aku nggak nyangka banget kayak make upin Path itu kayak bener-bener. Soalnya beberapa kali, sedihnya adalah beberapa kali aku nggak bisa tembuk jadwal yang wedding, yang ada aku pasti Bali 2 kali, ada yang aku wedding. Jadi pas kita sama-sama jadwal bisa tuh kayak aku happy banget ya Allah ternyata aku masih dikasih kesempatan buat make upin gitu loh. Dan ini adalah salah satu pertemuan kita. Nah, ini kamu untuk make upnya Pevita ini untuk apa sih dulu kalau boleh tahu? Ini buat shoot apa ya? Iklan nggak sih? Mercedes-Benz apa ya? Oh, Udah terus, tahun lalu sih ini. nah terus kan Pevita Terus kan ini, emang udah cakep banget ya. heeh. Terus dia tuh kayaknya seneng sama cara aku bikin alis dan mata. Karena kan dia bilang nggak mau pakai bulu mata kan. Terus aku ngakalin. Karena aku Loh kan itu, suka banget cat eye gini kan. Jadi ini aku hmm. akalin pakai single lashes. Oh yang satu-satu tancap-tancap gitu. Tancap, 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 tancap gitu. Karena kan dia bilang aku nggak bisa touch up nih ntar gitu kan. Terus kayak ya udah. Nah ini untuk looknya Pevita yang ini tuh sebenarnya apa sih temanya mungkin?
Temanya sih nggak ada. Temanya hanya natural aja. Karena Natural aja, ini menunjukkan memang natural kecantikan test. alaminya ya. Iya bener. Ya, ini contoh emang orangnya udah cantik dan kamu bertugas untuk bikin dia terlihat semakin cantik nih. Ini Bener berhasil itulah. banget. Lanjut. Nah, ini Patricia Gauk ini kalau nggak salah waktu Putri Waktu Indonesia ya. Putri Lepas. Indonesia. Heeh. Nah, Ini ini lucu, ada yang lucu. gimana Karena ceritanya? aku tuh sebenarnya nggak ada Hmm. janjian sama Patricia Go ini. Oh gitu. Tapi dari temen aku karena waktu itu aku Hmm. mau ke Bandung kan dan Hmm. nggak ada kerja sama siapa-siapa pas itu. Terus akhirnya si temen aku bilang, "Cak, lu bisa nggak make upin Patricia Go?" Aduh, gue mau ke Bandung nih, gue mau balik dulu. Hmm. Ternyata setelah aku ngitung waktunya, aku bisa kayak estimasi waktu, bisa nggak aku ke Bandung hari ini terus tapi besok ada kerjaan gitu. Ya udah bisa, akhirnya aku Hmm. terima. Terus kayak kita pertama kali ketemu dan dia kayaknya seneng banget sama Ini oke banget sih alisnya emang. ini. Ini apa sih yang mau kamu tonjolin dari Patricia Goh kan memang struktur wajahnya kan emang Heeh, heeh, heeh. strong Terus aku kan, maksudnya sempat aku apa? tanyain Kak, mau pakai Scott nggak usah gitu, karena kan aku basicnya bukan anak yang suka pakai Scott, karena aku ya udah kalau kecuali yang maksud gini loh, kecuali kalau salah satu itu nggak sama baru aku pakai, cuman kalau dua-duanya emang sama jadi aku nggak usah pakai Scott, cuman ngapalin aja kayak dijepit sebelah atau kita kasih bulu mata sebelah yang dari nempelnya dari bawah, atau kita kita akalin lah sebelahnya, yang penting nggak ngerubah banget gitu. Terus ini aku makanya pakai wing liner lagi, wing wing eyelash supaya matanya lebih atraktif gitu. Karena mata dia kan emang keren banget tuh kan. Matanya keren banget, Kayak jadi mata makanya aku hidungnya pakai wing mentajam. supaya dia lebih atraktif. Oke, lanjut kita ada next. Nah, Citra Kirana, so pretty, ini cantik banget. Nah ini temanya apa nih untuk Citra Kirana? Ini baru aja kemarin, Ini baru nih. baru Ini banget. untuk pemotretan Ini atau baru, gimana nih? iya, ini pemotretan salah satu brand. Mm-hmm. Ya ini basic banget sih, sebasic-basicnya basic. Karena emang kita pengen, dia requestnya buat makeup di rumah aja, Oh, makeup dulu. photoshoot. Ini juga, ini orang kan cantik banget ya. Jadi mungkin kalau didandanin juga kayaknya nggak Iya, terlalu. ini salah satu, ini pregnancy glow, jadi kayak Oh, ini gila efek lu, pregnancy glow. terus aku pas Nyata ketemu, ya gila lu ternyata ya. lagi pregnancy glow gini, jadi gampang banget kayak, ya tinggal nutupin imperfection doang, kayak Tapi kantong sempet mata. deg-degan nggak sih? Sempet deg-degan nggak sih dandanin orang yang lagi hamil gitu? Karena kan kalau nggak salah kalau lagi hamil kan memang harus lebih hati-hati tuh untuk ke kulit kan. Gitu. Nah kalau kamu nyiasat ini gimana? Nah, aku nanya dulu, apa pakai produk nggak, pakai produk sendiri atau dari aku gitu, karena kan kalau lagi hamil kan pasti Ada yang dilarang kan? kalau ada yang dilarang kan, jadi aku harus nanyain dulu itu Lanjut ini ada juga produk-produknya. yang keren banget buat aku. Nah, aku suka banget makeup ini. Ini, aduh, ini prosesnya Baru susah. beberapa minggu yang lalu. Ini untuk pemotretan juga. Ini untuk pemotretan salah satu desainer. Mm-mm. Terus tadinya tuh aku nggak bisa jadwalnya karena aku lagi di Malang dan aku harus balik ke Jakarta setelah photoshoot itu rencananya. Tapi ternyata alhamdulillah Alhamdulillah. aku masih Ada dikasih jalannya. kesempatan, ada jalan, aku bisa make upin. Aku udah dari lama tuh ngincer banget kayak, duh aku pengen dong make upin. Namanya kan Eva kan, duh gue pengen dong make upin Eva. Dia tadi nonton live kita. Hai Eva, semoga kamu masih nonton ya. Kamu keren banget loh ini. Cantik Terus aku banget, sumpah. Cantik banget. manggil, terus aku ternyata masih dapat kesempatan buat make upin Eva. Terus ini salah satunya. Nah, kalau dandanan kayak untuk Eva ini, apa nih yang paling mau kamu tonjolin dari wajahnya dia? Karena secara wajah dia udah cantik banget dan Model gitu ya, model artistik banget banget. Iya, gitu kayak. makanya berkarakter banget gitu loh. Heeh. Ini aku sih cuman eh, menajamkan di bagian mata ya. Jadi kayak alisnya udah aku bikin tinggal sikat doang dan aku langsung eh, apa
bentuk artnya, terus sama matanya di snatch dikit, udah beres. Bulu mata aja aku cuman pakai kayak satuan yang di belakang doang, kayak biar dia matanya Oh lebih iya, naik gitu. Aku suka lebih banget enak. pakai bulu mata satuan karena tinggal pasang Kenapa? dan karena kan kalau bulu mata yang Yang udah langsung itu? jadi Hmm. itu kadang tuh Hmm. kalau buru-buru dia bakal ada space. Jadi aku susah banget, lama banget buat benerin space-nya. Terus ya udah akhirnya tinggal masang satu beres kelar. Jadi deh. Ini aja dia alhamdulillah pas itu kan aku Hmm. kayak cuma nutupin imperfectionnya doang terus kayak dia Hmm. bawaannya bawa foundation. Hmm. Aku bawa nih foundation. Oh ya udah syukur. Terus dia bawa foundation Udah enak sendiri. lah. Ini Oh, berarti udah no enak. make up gitu nggak sih? Bener. Bibirnya aja cuma dikasih lip gloss. Di lip Oh iya gloss kak? beres cantik. Bagus banget. Disamain tonnya terus di lip gloss beres jadi ready to go. Lanjut, kita ada nih Raisa. Ini yang Uh, kemarin. Duh ini pertemuan kesekian dan hmm. akhirnya alhamdulillah aku langsung ngerti gitu loh, kayak udah belajar. Ya, oke. Dan termasuk alhamdulillah make up yang lebih cepat daripada pertemuan pertama. Berapa lama nih? Butuh waktu berapa lama untuk menghasilkan look yang super duper cantik Cepet ini? kok, cepet banget. Karena kan kita nggak punya waktu lama-lama di backstage. Jadi ini cepet banget kayak sekitar 45 menit, 45 sampai 50 menit. Cepet Secepat itu ya? banget. Apalagi kan Raisa kan kayak enak banget udah, gampang banget. Maksudnya kayak ya udah pasrah dan aku cuma nanya suka nggak? Oke, ditambah jadi aku approve tinggal jalan doang tangannya. Gitu. Jadi udah kayak komunikasinya sama Raisa juga udah Jadi enak. udah enak banget. Nah, kalau Raisa nih, menurut kamu sebagai makeup artist ya, kalau aku sih di mata aku emang Raisa cantik banget, kayak ya udahlah ya Raisa tuh cantik banget. Nah, kalau di mata kamu sebagai makeup, apa sih feature-nya dia yang paling menarik dari wajahnya dia? Yang dari Bibir, segi bibir. bibir dia Kenapa ama tuh? karena itu signature banget. Orang bakal cuman ditutupin setengah aja udah bakal tahu mungkin kalau. Udah tahu. It, Jadi ada makan beberapa titik yang harus aku kayak amplify gitu, kayak aku tebelin biar termasuk ini ya. makin kelihatan. Cupid sama bibirnya dia kayak harus aku amplify Hmm? dan aku suka banget nge-snatch mata dia. Semuanya pasti aku bakal giniin. Kamu begini. Kalau aku sih pribadi aku paling suka sama alis-alis buatan kamu sih, Cak. Soalnya alis buatan kamu tuh Feathery. iya, feather-feather yang aduh bagus. Itu Next. percaya nggak sih? Ya, Itu kenapa? aku tuh dari kita yang lockdown, kan kita sempet Mm-mm. banget tuh lockdown dari Maret, Mm. April, Mei. Itu aku bener-bener tau gak sih lupa caranya gambar alis. Astaga. Bener-bener Terus lupa kayak gimana? ya udah aku tiap hari belajar lagi kayak Latihan manggil lagi gitu, adikku, ngelemesin mamaku, aku tangan suruh gitu. duduk. Aku suruh duduk, aku gambar lagi alisnya. Sampai aku tuh sebelum make upnya beberapa hari ini, aku sampai belajar. Misal hari ini make upnya apa? Aku sampai nge-YouTube dulu cari materi. Oke. Nonton YouTube gitu loh, kayak harus belajar Belajar dulu kayak kita lagi. lagi mau UAS, sumpah. Belajar terus, biar fokus lagi. Nah, kita ada last look nih. Ayah namun. Gila, Dara cantik banget ya. Parah. Halo? Barca? Iya, Halo? Nih, halo, ada. Yang terakhir udah keluar belum nih? udah. Oh ini Ayah. Ayana. Ini untuk apa nih, kalau boleh tahu? Ini untuk salah satu brand. Salah Hmm, satu brand dan ini udah lumayan lama sih, kayak 2-3 tahun yang lalu. berarti ini untuk iklan di brand gitu atau gimana? Enggak, ini untuk katalog shoot. Jadi salah satu Oh my brand god, hire berarti aku, sekarang uh-huh. salah satu brand hire aku terus ketemulah sama Ayana ini. Ya ampun, Duh dia baik banget, rasanya dia dandanin baik Ayana banget. gimana? Deg-degan sih semuanya. Tetap aja semuanya aku tuh nggak pernah nggak deg-degan tau nggak? Aku nggak pernah nggak Ah, deg-degan kalau kayak dia kan soalnya kan mungkin kalau bicara bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu fluent juga kan gitu. Nah terus kamu komunikasiin untuk memastikan kalau dia happy dengan semuanya gitu gimana supaya benar-benar kebetulan maksudnya kita pakai bahasa Inggris pasti kan, tapi dia tuh nice banget kayak dia ngasih tahu waktu itu ngasih tahu eh
bibirnya mau warna apa, terus kayak blush onnya, terus Oh, ini sama berarti kebetulan kan permintaan aku ya? suka, enggak Semuanya? sih, cuman kan sebenarnya aku emang suka Korean look gitu kan. Oh, Jadi oke. gampang aja, tinggal ngasih liner kecil di sini, Hmm? terus udah beres. Kayak alisnya aja sikat doang, Hmm? dan itu yang penting sih di under eye sih. Kalau pas itu waktu itu, dan yang lainnya udah beres, udah cantik. Emang dari dasarnya Dari udah dasarnya. Nah, kalau menurut gorgeous. kamu sebagai EUA, apa sih picture-nya yang paling menonjol dari Ayana nih? Paling khas Mata Ayana? sih menurut aku, mata dan hidungnya Matanya udah enak banget. Kita matanya bikin shading tuh sebenarnya nggak effort gitu. apa kenapa? Kita bikin shading tuh nggak effort, mata dan hidung. Oh, hidungnya juga bagus gitu ya. Heeh. Oke, wah, ini bagus banget nih, cantik banget ya. Nah itu tadi udah semua nih untuk looknya yang pernah dari baca. Nah, kalau kamu sendiri nih ya, kita berkhayal-khayal. Ada nggak sih artis seleb Indonesia yang masih kayak, aku pengen nih dandanin dia, mungkin someday pengen gitu, dan kenapa gitu? Beberapa aku pengen banget next, semoga bisa ada kesempatan itu Mhm. Tara Basro, Chelsea Islan, dan Oh, benar-benar. Eva Celia. Kebetulan Hmm? kita udah komen-komenan, cuman insya Mhm. Allah Oh semoga ya? ada yang sama si Eva Celia. Oh ya? Semoga lah next bisa kerja bareng. Semoga ada kesempatan dan Kenapa nih? ada waktu yang pas. Kenapa nih Gak pengen tau, kayak dandanin suka aja Tara style Basro? style style mereka kayak, duh lucu banget sih gitu, ngerti gak sih? Kayak pas ngeliat fotonya tuh kayak lucu banget sih, style fotonya, style make up dia gitu. Kayak ngeliat mereka kayak, ya ampun, kayaknya Tuhan tuh lagi bahagia banget tuh nyiptain mereka gitu ya. Gitu. Emang Ya lucu. nggak sih? Pengen gitu. Nah, dan baca kamu tuh udah cerita-cerita banyak ya, perjuangan kamu juga, dari kamu yang tadinya nggak pernah belajar secara formal, terus sekarang sampai akhirnya udah berhasil untuk dandanin Raisa, Pevita. Kamu ada nggak sih saran-saran untuk teman-teman yang mungkin ah, punya cita-cita yang sama kayak kamu tapi merasa kayak punya kendala, mungkin mereka nggak pede atau mungkin merasa kayak, oh aku dari kota kecil, sedangkan kamu juga dari kota Malang, akhirnya bisa-bisa aja tuh kan dandanin A-list artis gitu. Apa sih saran kamu gitu buat teman-teman? Saran aku, kalian jangan pernah bosen untuk building portofolio. Karena itu adalah salah satu power kamu buat nunjukin Hmm? hasil kamu, nunjukin kekuatan kamu di mana, ciri khas kamu di mana, dan secara nggak langsung kalian bikin portofolio yang berhari-hari, nggak nonstop, itu membangun karakter kamu dalam bermake up. Jadi jangan pernah capek, jangan pernah bosen dan patah semangat buat bikin portofolio. Dan pas kamu udah purpose portofolio kamu dan ditolak, itu bukan waktunya kamu buat udah deh berhenti. Enggak, itu justru kamu cambuk buat kamu buat terus bikin portofolio. Dan yang paling penting menurut aku adalah portofolio itu, pokoknya kamu harus benar-benar build di situ gitu. Kalau misalnya awal-awal gitu belum punya klien, mungkin carilah teman-teman untuk didandani ya baca Siapapun, siapapun, siapapun. siapapun, siapapun. Gitu. Wah, inspiratif banget. Wah, inspiring banget lah menurut aku baca ini ya. Dari yang Thank tadi yang kayak asal modal nekat, terus kayak memilih MUA karena modalnya paling sedikit di antara pilihan-pilihan lain, dan sekarang akhirnya udah ketemu jalannya. Semoga nih teman-teman Lovers yang nonton juga merasa terinspirasi dari ceritanya Barca dan terdorong juga nih untuk mengejar apapun yang mereka you. mau ya. Mau make up, Amin, mau amin, amin. nulis, mau apapun itu, kalau ada niat mau belajar, mau usaha kayak Barca pasti bisa. Oke ya Barca, thank you untuk waktunya sore hari ini. Thank you banget Barca. Thank you banget, Tir, udah diajakin live di sini. I'm so honored to be here. Kita juga seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol ya sama dari Barca. Semoga sukses terus. Next akan ada apa lagi nih? Akan ada apa lagi yang kira-kira bisa ditunggu dari Barca mungkin, dan Doain aja. amin, Beberapa amin. mau ada collab, dan ya doain aja lah, nggak bisa diomongin di sini. Yang penting mohon doanya semoga semua lancar, kerjaan lancar, dan kita selalu sehat semuanya.
Amin. Semoga someday bisa ngeluarin make up line ya, kayak orang-orang ya. Amin, 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 amin. Make up kita punya make up line. Amin kan. Kita nggak tahu Amin. ya. Amin. Oke ya baca, thank you banget untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa, sehat terus ya. Bye. Dah. Nah kalau bahas itu tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol seru. Nah kalau kalian yang datangnya telat atau mungkin pengen nonton lagi, jangan sedih karena pastinya akan kita upload di Instagram kapanlagi.com dan juga kalian bisa cek nanti di channel YouTube atau channel video kapanlagi.com. Nah thank you for watching ya. Terima kasih udah nontonin selama hampir 1 jam. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan sukses terus, sehat-sehat terus. Bye. Sampai jumpa di Kapan Lagi on Air selanjutnya. Bye bye.